Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, teman-teman, alhamdulillah pada kesempatan pada malam hari ini di mana saya diamanahkan dari Tekun RPK IMMF Kaunismo untuk membawakan materi atau sedikit sharing dengan teman-teman mengenai materi sistem hematologi. Namun di sini kita sekedar sharing. Jadi kalau misalnya nanti ada yang dirasa hilaf atau kayak tidak sesuai dengan apa yang teman-teman ketahui, bisa dikoreksi ya teman-teman. Baik, langsung saja. Jadi untuk topik yang akan saya bawakan pada malam hari ini ada 5 topik. Yang pertama adalah mengenai komponen darah, yang kedua adalah laboratorium darah, yang ketiga mengenai penyakit eritrosit, yang keempat adalah penyakit leukosit, dan yang kelima adalah penyakit trombosit. Baik, yang pertama kita bahas terlebih dahulu mengenai komponen darah. Sebelum masuk ke komponen darah, kita bahas terlebih dahulu mengenai masa atau stadium apa saja sih yang berperan, yang ada dalam proses pembentukan darah itu sendiri. Jadi pada masa embrio dan fetus ada 3 stadium yang akan dilalui pada proses pembentukan sel darah. Yang pertama adalah stadium mesoblastik. Jadi dia merupakan stadium pertama yang terjadi ketika pada masa embrio dan fetus, yaitu pada minggu ketiga sampai minggu ke-6 kehamilan, sampai dengan bulan ketiga sampai bulan ke-4 kehamilan. Adapun tempatnya itu di sel mesenkim dioksak. Nah, kalau teman-teman belum tahu apa itu yoksak, jadi yoksak adalah dia semacam kantong kuning yang ada di masa embrio di janin, di mana dia itu fungsinya sebagai transporter nutrisi ke embrio. Dia nanti yang menggantikan sementara fungsi dari plasenta, karena pada saat itu kan plasenta belum matang. Nah, di mana yoksak ini akan menghasilkan eritrosit megaloblast, dan pada minggu ke-6 kehamilan produksinya itu akan menurun. Kenapa menurun? Karena yoksak ini mulai mengecil seiring dengan pematangan dari plasenta itu sendiri. Kemudian akan beralih ke stadium yang kedua, yaitu stadium hepatik. Stadium hepatik itu terjadi pada minggu ke-6 kehamilan sampai dengan bulan ke-5 sampai dengan bulan ke-10 kehamilan. Adapun tempatnya itu di limfa, hepar, kelenjar limfe, di mana dia akan membentuk granulosit, megakariosit, dan eritrosit. Kemudian stadium yang ketiga itu berupa stadium mieloid. Stadium mieloid muncul pada bulan ke-6 kehamilan sampai dengan kelahiran. Tempatnya itu berada di sumsum tulang dan menghasilkan eritrosit, leukosit, dan megakariosit. Sedangkan pada masa lahir sampai dengan dewasa, maka ketika produksi darahnya itu, pembentukan darahnya itu terjadi di dalam sumsum tulang atau bone marrow, maka disebut sebagai stadium intramedular. Sedangkan jika dia terjadi di organ lain di luar sumsum tulang, misalnya di limfa, hati, dan kelenjar limfe, maka dia disebut sebagai stadium extramedular. Oke, next. Jadi pembentukan sel darah atau yang sering kita sebut sebagai hematopoiesis itu tidak hanya menjelaskan mengenai bagaimana pembentukannya, tapi juga menjelaskan mengenai silsilah keturunan dari mana sih asalnya sel darah itu. Jadi yang kita ketahui bahwa sel darah kan ada 3, ada eritrosit, kemudian leukosit, dan trombosit, di mana ketiga sel ini sebenarnya berasal dari satu sel yang sama, yang disebut sebagai sel punca pluripoten yang di sini awalnya dia belum berdiferensiasi, yang terjadi di sumsum tulang. Nah, ketika sel punca pluripoten ini dia sudah berdiferensiasi, maka ada 2 proses yang akan terbentuk atau yang akan dilalui, yaitu proses mielopoiesis dan limfopoiesis. Nah, yang pertama kita bahas terlebih dahulu mengenai mielopoiesis. Nah, di sini yang berperan adalah sel punca mieloid. Sel punca mieloid ini yang berada di sumsum tulang,
kemudian akan berproliferasi menjadi megakariosit, kemudian prekursor granulosit, ada prekursor eritrosit, dan prekursor monosit. Ketika megakariosit ini dia sudah mengalami pematangan atau maturasi, maka dia akan menjadi trombosit di dalam darah, di mana trombosit inilah yang nanti akan berperan dalam proses pembekuan darah yang untuk mencegah adanya perdarahan. Sering juga kita dengar dengan sebutan platelet, namun sebenarnya platelet itu lebih ke kepingan-kepingan trombosit. Kemudian yang kedua adalah prekursor granulosit. Prekursor granulosit ketika dia sudah mengalami maturasi, maka dia akan menjadi granulosit. Granulosit itu adalah sel yang bergranula. Dari namanya sendiri toh, sel yang bergranula. Ada 3 jenis, ada basofil, ada eosinofil, dan ada neutrofil. Di mana sel granulosit ini masing-masing dia akan memiliki fungsinya, yaitu seperti eosinofil, dia yang berperan dalam infeksi parasit, kemudian neutrofil yang berperan dalam peradangan kronik, dan lain sebagainya. Kemudian ada prekursor eritrosit. Nah, prekursor eritrosit ini ketika dia juga sudah mengalami maturasi atau pematangan, maka dia akan menjadi eritrosit. Sedangkan prekursor monosit ketika mengalami maturasi, dia akan menjadi monosit di dalam sel darah, di dalam darah, kemudian atau di dalam pembuluh darah. Kemudian dia ketika dia sudah bermigrasi ke jaringan, maka disebut sebagai makrofag. Nah, makrofag inilah yang berperan untuk memakan patogen ataupun benda-benda asing yang berada di dalam tubuh. Kemudian proses yang kedua adalah limfopoiesis. Yang berperan di sini adalah sel punca limfoid. Di mana sel punca limfoid ini kemudian akan bermaturasi menjadi limfosit di dalam jaringan limfoid. Nah, ketika limfosit ini dia matangnya di dalam sumsum tulang atau bone marrow, maka dia disebut sebagai limfosit B. Jadi teman-teman tandai saja limfosit B, B berarti bone marrow. Kemudian ketika dia mengalami maturasi atau pematangan di dalam timus, maka dia disebut sebagai limfosit T. Nah, tandai saja T berarti timus. Nah, yang menjadi golongan leukosit di sini adalah basofil, eosinofil, neutrofil, kemudian ada monosit dan limfosit. Baik, selanjutnya adalah mengenai karakteristik dari darah. Yang pertama saya akan jelaskan dulu mengenai karakteristik dari eritrosit. Eritrosit itu berada di dalam pembuluh darah, di mana dia terdiri dari hemoglobin, hem dan globin yang mengandung unsur besi atau Fe. Di mana eritrosit ini pada bayi dihasilkan pada hati, sedangkan pada orang dewasa dia dihasilkan pada sumsum tulang belakang. Kemudian untuk bentuknya bikonkav, jadi dia cekung seperti ini, tidak rata, kemudian tidak mempunyai inti, di mana umurnya yaitu 120 hari. Jadi ketika sudah melewati 120 hari, maka sel darah merah ini akan degradasi atau mati, hancur toh, karena sudah melewati usianya. Nah, ketika dia degradasi sebelum 120 hari, maka inilah yang nanti akan dibahas secara patologis. Selanjutnya adalah mengenai karakteristik dari leukosit. Jadi leukosit itu dia berada di dalam dan di luar pembuluh darah, di mana dia dihasilkan pada sumsum merah atau sumsum tulang, dan dihasilkan pula pada bagian limfa dan kelenjar-kelenjar getah bening. Di mana bentuknya ameboid, jadi dia bentuknya tidak menetap, tidak menentu, dan tidak berpigmen. Seperti ini. Ini gambaran mikroskopisnya. Kemudian umurnya itu 12 hari dan intinya 1. Di mana leukosit ini dia akan ada 2 jenis, ada yang granulosit dan ada yang agranulosit. Jadi yang granulosit yang memiliki granula itu neutrofil, basofil, dan eosinofil, sedangkan yang tidak memiliki granula itu disebut sebagai monosit dan limfosit. Selanjutnya adalah mengenai karakteristik dari trombosit.
Jadi trombosit itu dia ada di dalam pembuluh darah ini, di mana dia dihasilkan dalam sumsum tulang, di mana bentuknya itu dia beraneka macam, ada bisa berbentuk bulat, bisa bulat lonjong atau spindle, dan juga bisa berbentuk cakram, di mana umurnya itu 5-9 hari dan tidak memiliki inti. Jadi ini platelet, kemudian sel darah putih, dan eritrosit. Oke. Selanjutnya adalah mengenai fungsi darah. Fungsi darah yang pertama adalah eritrosit. Eritrosit itu dia fungsinya sebagai penyalur atau transporter, baik itu dia menyalurkan zat makanan ataupun oksigen ke seluruh tubuh dan juga sisa-sisa metabolisme. Dan eritrosit juga ini berperan dalam menjaga stabilitas suhu tubuh. Kemudian ada leukosit. Leukosit ini yang berperan sebagai tentara di dalam tubuh manusia. Jadi dia ketika ada patogen atau benda-benda asing, dia yang melakukan penyerangan, pertahanan. Jadi dia yang berperan sebagai mekanisme pertahanan tubuh terhadap infeksi. Kemudian ada trombosit. Trombosit ini yang berfungsi untuk melakukan pencegahan terhadap terjadinya perdarahan karena dia termasuk faktor dari pembekuan darah. Nah, ini sebenarnya inti utama yang akan dibahas mengenai komponen darah, yaitu dari darah utuh atau whole blood. Nah, whole blood ini dia mempunyai lagi dua komponen, yaitu red blood cell atau sel darah merah dan platelet rich plasma. Red blood cell itu bisa dalam bentuk filter red blood cell, bisa dalam bentuk frozen red blood cell, dan bisa dalam bentuk wash red blood cell. Sedangkan platelet rich plasma ini dia ketika kita telusuri lagi, jadi dia itu ada dua komponen, yaitu ada plasma dan platelet concentrate. Plasma itu bisa dalam bentuk frozen plasma dan bisa dalam bentuk fresh frozen plasma. Namun sebenarnya yang paling sering dibahas dalam transfusi darah itu sebenarnya fresh frozen plasma. Fresh frozen plasma itu ketika dia diendapkan lagi, maka akan disebut sebagai cryoprecipitate, faktor 8. Sedangkan frozen plasma ketika kita fraksinasi, maka dia akan terdiri dari fraksi dari protein plasma, terdiri dari albumin, gamma globulin, intravena immunoglobulin, kemudian produk spesial dari gamma globulin, kemudian ada lyophilase faktor 8 dan derivat faktor protein yang lainnya. Nah, yang kita bahas di sini tidak semua yang akan kita bahas, ada beberapa saja yang akan kita bahas yang sering di ujian lah istilahnya untuk transfusi darah. Jadi yang pertama adalah whole blood atau darah utuh. Whole blood, jadi whole blood ini masih komplit komponennya. Jadi masih ada sel darah merahnya, masih ada plasmanya, masih ada trombositnya, masih ada leukositnya, di mana pada 350 ml dari whole blood ini akan mengandung 350 ml darah donor, 63 ml larutan pengawet antikoagulan, kemudian hemoglobinnya itu kurang lebih 12 gram per desiliter, sedangkan hematokritnya itu 35 sampai 45%. Dan tidak terdapat faktor koagulasi labil, faktor 5 dan faktor 8. Sebenarnya teman-teman kalau untuk transfusi darah itu yang paling penting dan sering naik itu tentang indikasinya. Jadi indikasinya adalah mengenai untuk whole blood dia pada perdarahan akut dengan hipovolemia, kemudian pada exchange transfusion atau transfusi tukar, kemudian pada pengganti darah merah endap atau packed red cell saat memerlukan transfusi sel darah merah, dan juga kontraindikasinya pada pasien dengan resiko sudah kelebihan cairan, misalnya pada anemia penyakit kronik dan gagal jantung. Kemudian untuk yang kedua adalah darah endap atau packed red cell, di mana packed red cell ini dia komponen darah yang sebagian besar dari plasmanya itu sudah dikeluarkan.
Makanya di sini dijelaskan bahwa jumlah plasma yang minimal. Jadi karena sudah dikeluarkan memang sebagian besar dari plasmanya. Adapun volume dari eritrositnya itu sekitar 150 sampai 250 ml eritrosit dengan hemoglobin kurang lebih 20 gram per 100 desiliter atau lebih dari 45 gram per unit dengan hematokrit 55 sampai 75%. Adapun indikasi pemberian darah endap ini yaitu pada pengganti sel darah merah pada anemia, kemudian anemia karena perdarahan akut. Kemudian kita perhatikan juga bahwa resiko infeksi dan cara penyimpanan dari darah endap ini atau pekrasel ini mirip-mirip dengan whole blood, sama cara pemberiannya sama dengan whole blood. Kemudian penambahan infus cairan itu 50 sampai 100 ml. Kemudian ini sih yang paling penting juga tentang waktu transfusinya itu maksimal 4 jam. Dan rata-rata memang yang ini sering naik juga waktu transfusi. Selanjutnya adalah mengenai wash eritrosit atau darah merah cuci. Jadi kalau wash eritrosit itu dia komponen darah yang sebagian besar leukosit, trombosit dan plasmanya itu sudah dikeluarkan. Makanya dalam wash eritrosit itu dia plasmanya dan leukositnya itu memang jumlahnya lebih sedikit, yaitu volume 260 ml, maka akan menghasilkan hematokrit 0,57 liter, hematokrit 0,57 liter, kemudian leukosit kurang dari 1 kali 10 pangkat 8, dan plasmanya itu 0,2 ml. Adapun indikasi dari wash eritrosit ini pada pasien dengan transfusi masif pada neonatus sampai usia kurang dari 1 tahun, kemudian transfusi intrauterin, pada penderita dengan anti-IgA atau defisiensi IgA dengan riwayat alergi transfusi berat, kemudian riwayat reaksi transfusi berat yang tidak membaik dengan pemberian premedikasi. Adapun kontraindikasinya yaitu pada defisiensi IgA yang belum pernah mendapatkan transfusi komponen darah, baik itu eritrosit, plasma, trombosit, kemudian defisiensi IgA yang tidak pernah mengalami reaksi alergi terhadap komponen darah sebelumnya, dan juga belum diketahui apakah dia mempunyai antibodi anti-IgA atau tidak, dan juga tidak pernah mengalami reaksi transfusi berat terhadap eritrosit. Oke, selanjutnya adalah trombosit konsentrat. Jadi kalau trombosit konsentrat itu dia lebih ke komponen darah yang ditransfusikan pada pasien-pasien yang mengalami gangguan pembekuan darah, atau bisa juga karena ada kelainan dari trombosit dan juga trombositopenia. Kemudian setiap 50 sampai 60 ml plasma yang dipisahkan dari whole blood itu akan mengandung trombosit minimal 55 kali 10 pangkat 9. Kemudian eritrositnya kurang dari 1,2 kali 10 pangkat 9, dan leukositnya itu kurang dari 0,12 kali 10 pangkat 9. Adapun indikasi dari trombosit konsentrat ini yaitu pada pasien dengan perdarahan akibat kekurangan trombosit atau trombositopenia atau gangguan fungsi trombosit, kemudian pencegahan perdarahan karena trombositopenia, jadi ada gangguan pada sumsum tulangnya sehingga produksi dari trombosit itu menurun, yaitu kurang dari 10.000 per mikroliter. Kemudian pada pasien dengan profilaksis perdarahan pada preoperatif dengan trombosit kurang atau sama dengan 50.000 per mikroliter, kecuali operasi trepanasi dan kardiovaskular kurang atau sama dengan 100.000 mikroliter. Kemudian untuk kontraindikasinya yaitu pada ITP tanpa perdarahan, kemudian TTP tanpa perdarahan, DIC yang tidak diterapi, dan trombositopenia terkait sepsis. Jadi kalau trombosit konsentrat itu memang dia pemberiannya kalau memang ada tanda-tanda perdarahan. Jadi kalau misalnya tidak ada perdarahan ya tidak perlu diberikan trombosit konsentrat. Selanjutnya adalah fresh frozen plasma. Nah, ini juga jenis transfusi darah
yang dia itu biasanya kita lihat berwarna kuning, kan dia plasma. Kemudian dia itu mengandung ada faktor pembekuan, kemudian mengandung albumin, imunoglobulin, dan faktor 8. Adapun indikasinya biasanya itu pada pasien dengan defisiensi faktor koagulasi, pada penyakit hati, overdosis antikoagulan, warfarin, kehilangan faktor koagulasi pada penerima transfusi dalam pasien DIC dan TTP. Di mana biasanya pada pemberian dosis awal itu 10-15 mg per kilogram berat badan. Selanjutnya adalah kriopresipitat. Jadi kalau kriopresipitat itu dia sebenarnya fresh frozen plasma yang diendapkan. Jadi presipitat dari FFP. Makanya dia lebih banyak mengandung faktor 8 dan fibrinogen darah utuh. Untuk indikasi pemberiannya itu khas sekali diberikan pada pasien dengan hemofilia, karena kan pada pasien hemofilia itu dia terjadi penurunan faktor 8, dan juga pada pasien yang defisiensi faktor von Willebrand atau von Willebrand disease, dan juga faktor 13. Dan juga sumber fibrinogen pada gangguan koagulopati yang didapatkan misalnya pada pasien dengan DIC. Yang perlu juga diperhatikan bahwa perlu pemberian segera maksimal 30 menit setelah pencairan dari kriopresipitat ini. Nah, baik teman-teman, mungkin sebelum kita lanjut ada question dulu dari setiap sesi. Ada yang mau volunteer untuk menjawab nomor 1? Boleh raise hand atau langsung saja di mic. Baca soalnya, Kak. Iya, awal fajar. Silakan, Dek, nomor 1. Kelihatan jawabannya, sorry. Oke, jadi skip dulu ini, Dik. Langsung aku bahas karena kelihatan juga jawabannya. Sebentar, Pi, awal fajar di nomor 3. Karena tiba-tiba Oke. Jadi aku bahas dulu. Jadi nomor 1 itu seorang laki-laki umur 25 tahun diantar oleh keluarganya ke puskesmas karena tadi pagi tiba-tiba matanya kuning dan merasa lemah. Pada anamnesis didapatkan keterangan bahwa gejala tersebut tidak disertai demam, dan menurut keluarganya 1 hari sebelumnya penderita disengat serangga. Dan pertanyaannya yaitu berapakah umur normal komponen sel darah merah yang menyebabkan keluhan di atas. Jadi yang perlu teman-teman tandai di sini adalah adanya tanda-tanda ikterus, matanya kuning, di mana itu salah satu dari gejala anemia hemolitik, salah satu tanda khas dari anemia hemolitik. Nanti akan dibahas juga. Kemudian anemia hemolitik itu dia kan etiologinya atau penyebabnya karena kematian dari atau degradasi dari eritrosit sebelum 120 hari. Jadi lebih cepat degradasi dari eritrositnya. Makanya di sini kenapa yang berperan adalah sel darah merah, sehingga umur normal dari sel darah merah itu 120 hari. Makanya jawabannya A. Kemudian yang kedua itu seorang anak perempuan berusia 3 tahun dibawa ke puskesmas karena sejak 3 hari yang lalu timbul bintik-bintik merah di lengan, tungkai, dan badan, di mana gejala tersebut disertai demam sejak 4 hari yang lalu, dan beberapa kali pasien mengalami mimisan. Komponen sel apakah yang menyebabkan keluhan di atas?
Jadi kalau kita dapat dia gejalanya bintik-bintik merah di lengan, kemudian ada mimisan, berarti ada tanda-tanda perdarahan, otomatis yang berperan di situ adalah trombositnya, karena kan trombosit yang berperan dalam ketiga. Ada yang mau jawab? Volunteer. Awal Fajar tadi masih mau jawab atau bagaimana, Dek? Atau yang lain, ada yang mau jawab? Tidak ada mau volunteering satu orang? Atau baca saja? Kalau misalnya tidak mau ditebak-tebak dulu lah. Ayo teman-teman yang mau jadi volunteer. Nah, tapi Kak izin membaca Kak. Nomor 3 yaitu anak laki-laki berusia 3 tahun 6 bulan diantar oleh ibunya masuk ke IGD, rumah sakit yang dengan keluhan bengkak pada lutut sebelah kiri yang dialami 3 hari yang lalu. Keluhan ini sering berulang di tempat yang sama. Paman dari ibunya juga mengalami penyakit yang sama. Pada pemeriksaan fisik, tanda vital dalam batas normal dan terdapat eh, perdarahan gusi yang merembes. Apakah penanganan awal yang dapat diberikan? Tapi Kak, mungkin jawabannya deh Kak. Oke, jawabannya deh. Kenapa jawabannya deh? Kira-kira? Tapi Kak, karena adanya perdarahan di gusinya Kak, jadi mungkin dibutuhkan transfusi trombosit Kak, supaya dapat menutup perdarahan tersebut. Oke, ada jawaban lain dari teman-teman? Atau setuju semua jawabannya deh? Oke, jadi keep me pada dulu deh, karena masih banyak juga materi di belakang. Nomor 4. Nomor 4 ada yang dia Andira. Tapi Kak, izin membaca Kak. Nomor 4, indikasi transfusi darah dengan package sel adalah B, perdarahan akut Kak. Tapi Kak. Oke, terima kasih. Oke, jadi langsung ini dibahas. Oke. Jadi untuk nomor 3 itu, dia jawaban yang benar adalah A, transfusi kriopresipitat. Karena dia diagnosisnya hemofilia, yang riwayat keluarga yang sama, yaitu paman dari ibunya juga mengalami penyakit yang sama. Kemudian ada tanda-tanda perdarahan. Bu Si Cucomi juga tadi sebenarnya ada tanda-tanda perdarahan, tapi khas sekali itu hemofilia dikasih kriopresipitat, karena kan kalau hemofilia dia ada penurunan dari faktor 8, faktor 8. Nah, sedangkan kriopresipitat itu dia isinya memang sebagian besar itu adalah faktor 8. Jadi lebih tepat diberikan transfusi kriopresipitat kalau misalnya pada pasien hemofilia. Kemudian indikasi dari Pekrasel itu cocok nih, perdarahan akut. Karena kalau untuk yang A, C, D, dan E itu indikasinya untuk whole blood, transfusi whole blood. Oke, ada lagi yang mau volunteer untuk baca soal dan coba-coba jawab? Silakan. Ada Kak, izin Kak.
Iya, Dek, Ulia, silakan. Waktu maksimal pemberian transfusi darah menggunakan pack red cell adalah C 4 jam. KBK, mohon maaf. Oke, terima kasih. Kalau nomor 6 ada yang mau volunteer lagi? KBK saya, Kak. Iya, Dek, langsung nih baca soalnya. KBK. Berikut ini merupakan kontraindikasi pemberian transfusi trombosit konsentrat, yaitu pendarahan akibat trombositopenia. KBK. Jadi jawabannya tadi apa, Adi? KBK, iya, Kak. Oke. Jadi untuk yang nomor 5 itu sudah cocok nih 4 jam. Tadi ada di slide yang juga aku jelaskan toh. Kemudian untuk yang nomor 6, kontraindikasi dari pemberian transfusi trombosit konsentrat itu adalah karena kalau trombosit konsentrat itu tidak bisa atau tidak boleh diberikan pada pasien yang tanpa perdarahan. Karena kan dia fungsinya trombosit itu untuk mencegah perdarahan. Jadi kalau misalnya dia tidak ada perdarahan, ya tidak perlu untuk diberikan trombosit konsentrat gitu. Jadi kontraindikasi berarti yang tidak perlu atau tidak boleh diberikan. Oke, kita lanjut. Baik, selanjutnya adalah mengenai laboratorium hematologi. Jadi kalau nilai normal dari laboratorium hematologi sebenarnya ada berbagai macam sumber. Jadi tergantung sumbernya teman-teman berpatokan di mana. Jadi kalau misalnya nanti sudah dibawakan materinya sama dokter, kemudian ada sedikit perbedaan dari nilai normal yang saya tampilkan di sini, ya ikuti saja dari saja dokter, karena kan beliau yang membuat soal. Baik, yang pertama adalah mengenai eritrosit. Jadi nilai normal dari hematokrit pada laki-laki itu 40-48%, sedangkan pada perempuan itu 37,43%. Untuk MCV atau mean corpuscular volume, MCV ini dia menjelaskan tentang perhitungan rata-rata jumlah sel darah merah. Kemudian jumlah nilai normalnya itu 80 sampai 100 FL. Kemudian ada MCH atau mean corpuscular hemoglobin. Dia yang menjelaskan mengenai perhitungan rata-rata dari jumlah hemoglobin yang ada di dalam eritrosit, yaitu sekitar 26 sampai 32. Lalu ada MCHC, mean corpuscular hemoglobin concentration, yang menjelaskan mengenai jumlah secara keseluruhan atau seberapa padat, seberapa banyak hemoglobin yang berada di dalam eritrosit, yaitu normalnya 32 sampai 36%. Kemudian kadar normal dari hemoglobin pada dewasa laki-laki yaitu sekitar 14 sampai 18 gram per desiliter, kemudian pada dewasa perempuan yaitu 12 sampai 16 gram per desiliter, kemudian pada anak-anak yang usianya 1 sampai 15 tahun yaitu 11 sampai 15 gram per desiliter, kemudian pada infan yaitu sekitar 14 sampai 22 gram per desiliter. Sedangkan kadar normal dari eritrosit itu pada laki-laki 4,5 sampai 5,5 juta, pada perempuan 4 sampai 5 juta, dan nilai normal dari besi plasma atau FF plasma yaitu pada dewasa 70 sampai 90 mg per desiliter. Selanjutnya adalah trombosit dan coagulation test. Jadi kalau trombosit dan coagulation test itu biasa, khususnya coagulation test, biasanya dilakukan perhitungan per detik. Yang pertama, nilai normal dari trombosit itu 150.000 sampai 450.000 mcl. Kemudian ada prothrombin time 11 sampai 15 detik. Lalu APTT atau activated partial thromboplastin time yaitu 25 sampai 35 detik. Kemudian BT atau bleeding time 1 sampai 3 detik. Lalu ada clotting time
sampai 18 detik, dan thrombin time 14,7 sampai 21,7 detik. Sedangkan untuk leukosit pada neonatus itu normalnya 9.000 sampai 30.000 mm. Kemudian ada pada bayi sampai balita itu 5.700 sampai dengan 18.000. Sedangkan pada orang dewasa itu 5.000 sampai 11.000. Oke, kita masuk nih di penyakit eritrosit. Jadi umumnya kalau penyakit eritrosit itu kita bahas tentang anemia. Nah, anemia ini diklasifikasikan lagi menjadi 3 kelompok. Ada mikrositik hipokrom dengan MCV, MCH, dan MCH-nya itu di bawah normal. Kemudian ada normositik normokrom, MCV-nya normal. Kemudian ada makrositik, yaitu MCV-nya di atas normal. Yang pertama adalah mikrositik hipokrom. Kalau mikrositik hipokrom itu akan ada beberapa penyakit. Nah, kita bisa bedakan lagi dari segi kandungan besi serumnya. Kalau misalnya besi serumnya normal, maka bisa mengarah ke talasemia dan sideroblastik. Tapi kalau mungkin lagi bedakan antara dua ini ya, kita harus perhatikan lagi gejala-gejala khasnya. Kemudian jika besi serumnya itu dia di bawah normal, maka bisa saja dia defisiensi besi atau penyakit kronik, anemia penyakit kronik. Kemudian yang kedua adalah normositik normokrom. Normositik normokrom ini bisa juga pada penyakit kronik. Jadi dia ada dua kemungkinan bisa. Kemudian kita juga bisa bedakan dari segi kandungan retikulositnya. Kalau misalnya retikulositnya dia di atas normal, maka bisa saja dia anemia hemolitik atau adanya perdarahan akut. Kalau misalnya retikulositnya dia normal atau di bawah normal, maka bisa saja anemia aplastik ataupun leukemia. Untuk yang makrositik, yang MCV-nya dia di atas normal, ada dua jenis yang sering kita atau biasa sering kita sebut sebagai anemia megaloblastik. Ada defisiensi folat, ada defisiensi cyanokobalamin atau B12. Kalau folat ini B9. Oke. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu tentang talasemia. Jadi kalau talasemia itu dia sebenarnya penyakit genetik atau penyakit yang berasal dari orang tuanya, jadi dibawa oleh orang tua, genetik, di mana dia adanya gangguan pembentukan atau mutasi pada rantai globin. Talasemia ini ada dua jenis, ada talasemia A, di mana rantai globinnya itu melekat pada kromosom 16, kemudian ada talasemia B, di mana rantai globinnya ini melekat pada kromosom 11. Adapun penyebab atau etiologi dari talasemia itu sebenarnya karena adanya tadi rantai globin yang kurang terbentuk atau adanya gangguan pembentukan, di mana paling sering itu yang terjadi paling sering kita temukan kasusnya atau paling sering terjadi adalah talasemia B. Karena tidak sampai lahir, maksudnya biasanya dia meninggal dalam kandungan begitu. Karena memang talasemia A ini lebih berat begitu daripada talasemia B. Sedangkan talasemia B itu dia lebih sering ditemukan kasusnya karena masih bisa kita temukan kasusnya pada orang-orang yang normal. Karena kalau talasemia B itu dia ada yang simptomatik, ada yang asimptomatik. Nah, kita bahas dulu yang simptomatik, yang menimbulkan gejala pada talasemia B mayor. Gejalanya itu timbulnya dia lambat laun atau kronik mulai dari 6 bulan. Kemudian ada pucat, ikterus, hepatosplenomegali, dan juga ada kelainan tulang berupa
fases coli, muka mongoloid itu khas sekali pada thalassemia, dan juga biasanya pada gambaran radiologi ini sih yang hair on end atau hairbrush appearance. Biasanya kita dapat pada penderita thalassemia. Nah, kalau penderita thalassemia ini juga dia harus memperoleh penanganan setiap saat seumur hidupnya. Kemudian ada hipertrofi jantung, salah satu gejalanya. Kemudian kalau thalassemia B minor itu dia asimptomatik. Jadi penderitanya itu bisa melakukan aktivitas seperti biasa tanpa harus melakukan penanganan khusus. Karena thalassemia B minor ini sifatnya lebih ke carrier. Jadi kalau misalnya dia punya keturunan nantinya, dia sebagai carrier atau pembawa gen thalassemia. Seperti itu. Kemudian untuk hasil laboratoriumnya pada thalassemia di bawah normal, Hb-nya juga kurang, jadi dia mengalami anemia berat. Kemudian kadar Fe atau iron besinya itu dia di atas normal, kemudian retikulositnya juga meningkat, dan ada anisositosis. Jadi kalau anisositosis itu ada gambaran sel darahnya itu dia ukurannya berbeda-beda. Kalau poikilositosis dia ada gambaran darah, sedangkan thalassemia B minor hemoglobinnya itu normal. Kemudian untuk terapinya diberikan transfusi untuk mempertahankan hemoglobin yaitu sekitar 8,5 sampai 9 mg per desiliter. Dan juga diberikan kelasi besi desferoxamine jika besinya itu lebih dari 1000. Dan juga pada penderita kalau misalnya ada tanda-tanda hepatosplenomegali khususnya, maka bisa kita lakukan splenektomi. Nah, kelasi besi ini dia tujuannya adalah untuk menurunkan kadar besi pada penderita thalassemia. Oke, next itu anemia defisiensi besi. Jadi kalau anemia defisiensi besi ini bisa dialami oleh orang dengan tanpa kehamilan, dan juga banyak kasusnya pada orang yang hamil, pada ibu hamil. Nah, penyebabnya itu dia bisa karena kurangnya asupan zat besi, jadi intake dari asupan besinya itu kurang, kemudian ada malabsorpsi, kemudian karena pengaruh metabolisme kehamilan, dan juga output atau kehilangan zat besi yang berlebihan. Kemudian pada gejalanya yaitu anoreksia, kemudian lemah, sakit kepala, imunitasnya turun, stomatitis, bursitis, dan koilonychia. Jadi kalau ditanya gejala khasnya itu sebenarnya kalau anemia defisiensi besi selain tanda-tanda kelemahan juga ini koilonychia. Itu kukunya yang permukaannya tidak rata lah kukunya. Jadi itu khas sekali juga pada penderita anemia defisiensi besi. Kemudian untuk hasil laboratoriumnya MCV, MCH, dan MCHC-nya itu kurang, kemudian hematokritnya juga kurang, retikulositnya juga kurang, kadar besi serum atau ferritinnya itu kurang dari 12, dan juga ada tanda-tanda anisositosis dan poikilositosis. Kemudian untuk terapinya, karena dia kekurangan besi, maka kita tingkatkan asupan zat besinya, yaitu sekitar 200 sampai 400 mg besi per hari. Selanjutnya adalah anemia penyakit kronik. Anemia penyakit kronik itu disebabkan karena adanya pemendekan masa hidup eritrosit. Kemudian bisa juga karena defisiensi eritropoietin. Jadi eritropoietin ini sebenarnya dia hormon yang fungsinya untuk merangsang sumsum tulang dalam memproduksi sel darah. Kemudian ada juga karena gangguan produksi eritrosit dan kelainan pada respon eritropoietik.
Adapun gejalanya itu gejala anemia pada umumnya yang lemah, letih, lesu. Kemudian khas kali ini juga pada anemia penyakit kronik bahwa dia pasti didahului dengan riwayat penyakit kronis disertai dengan penyakit lain, dan juga ada penurunan berat badan. Untuk hasil laboratoriumnya itu MCV, MCHC-nya kurang, kemudian kadar besinya juga kurang, kadar transferinnya juga kurang. Kemudian untuk pemberian terapinya adalah transfusi dengan patokan HB kurang dari 6,5 sampai 8 mg per desiliter dengan pemberian PRC. Kemudian pemberian asupan besi dengan anemia penyakit kronik yang disertai dengan defisiensi besi dan pemberian eritropoietin. Selanjutnya adalah anemia aplastik. Kalau anemia aplastik, dia memang dari pabriknya yang bermasalah atau dari sum-sum tulangnya yang menurun di aktivitasnya dari pembentukan sel-sel darah dewasa. Makanya dia nanti akan menimbulkan gejala pansitopenia. Nah, untuk penyebab dari anemia aplastik sendiri yaitu secara primer dia idiopatik, belum diketahui penyebab pastinya. Kemudian secara sekunder dia bisa jadi karena obat-obatan, zat kimia, radiasi, ataupun karena ada infeksi. Gejalanya itu pansitopenia atau menurun semua sel darahnya, baik itu sel darah merah, jadi ada tanda-tanda anemia, kemudian sel leukositnya juga turun, drasitopenia, dan juga bisa sel trombositnya yang turun atau trombositopenia. Adapun hasil lab yang biasa kita temukan pada kasus anemia aplastik itu MCV, MCH-nya normositik normokrom, kemudian kadar eritrositnya kurang dari 4 juta, lalu HB-nya menurun, retikulositnya menurun, FE-nya meningkat, leukositnya kurang dari 4.500, trombositnya menurun, dan APTT-nya memanjang, begitu pula PT-nya atau prothrombin time-nya. Dan untuk terapinya diberikan stimulasi sumsum tulang berupa injeksi hormon androgen, di mana berupa testosteron dan oksimetolon. Oksimetolon ini yang fungsinya untuk meningkatkan kadar testosteron yang berfungsi untuk stimulasi sumsum tulang, dan juga perlu dilakukan transfusi darah. Selanjutnya adalah anemia hemolitik. Jadi kalau anemia hemolitik, etiologinya karena ada pemendekan masa hidup eritrosit dan juga gangguan hemolisis. Gejalanya itu berupa hiperbilirubinemia, urobilirubinemia, urobilirubinuria, kemudian ada ikterus, dan juga ada gejala anemia pada umumnya. Nah, kenapa pada anemia hemolitik ini dia menimbulkan gejala hiperbilirubinemia sama urobilirubinuria dan ikterus? Karena kan kalau misalnya pemendekan masa hidup eritrosit terjadi, otomatis kadar dari eritrosit yang mati itu akan meningkat sebelum waktunya, jadi sebelum 120 hari. Nah, ketika eritrosit ini terdegradasi, otomatis dia akan terpecah-pecah. Jadi ada kandungan hemoglobin. Nah, hemoglobin ini yang nanti akan terpecah-pecah jadi hem, kemudian ada globin, kemudian ada serum besi atau Fe. Nah, hem ini ketika dia lagi dipecah kembali, maka dia akan menghasilkan bilirubin dan biliverdin. Bilirubin dan biliverdin ketika dia teroksidasi, maka akan menjadi sterkobilin sama urobilin, di mana dia yang berperan dalam pemberian warna, baik itu pada urin ataupun feses. Ketika kadar ini yang meningkat di dalam darah, otomatis akan menimbulkan gejala berupa hiperbilirubinemia dan juga ikterus. Jadi kekuningan, baik itu mungkin pada kulit ataupun pada mata, biasanya sklera.
Dan juga ada urobilirubinuria. Jadi kadar urobilinnya itu meningkat di dalam urin. Selain itu juga ada gejala anemia pada umumnya yang tadi lemah letih lesu, kemudian hemoglobinemia. Jadi kadar hemoglobinnya itu meningkat di dalam darah, kemudian hemosiderinaria, yaitu kadar hemosiderinnya itu meningkat pada urin karena tadi ada endapan dari besi atau Fe. Adapun hasil labnya itu MCHC dan MCV-nya normositik normokrom, kemudian bilirubinnya lebih dari 2 sampai 2,5 mg per desiliter, Hb-nya kurang, retikulositnya meningkat, di mana terapinya itu perlu pemberian NaCl 0,9%, 2000 cc, dan juga transfusi whole blood. Selanjutnya adalah anemia megaloblastik. Jadi kalau anemia megaloblastik itu kan ada dua jenis, ada yang B12 atau cyanocobalamin, ada yang B9 atau asam folat. Nah, yang pertama kita bahas terlebih dahulu tentang cyanocobalamin atau B12. Jadi penyebabnya adalah defisiensi vitamin B12, kemudian berkurangnya absorpsi B12 di usus, biasanya pada penyakit kronisis, kemudian berkurangnya faktor intrinsik atau postgastrectomy, ada juga bisa karena infeksi parasit, pengaruh di Pilobotrium latum, dan gejalanya itu gejala anemia pada umumnya, kemudian ada diare, glositis, gangguan neurologik berupa parestesi, gangguan keseimbangan, dan gangguan cerebral. Nah, kenapa defisiensi cyanocobalamin atau B12 ini bisa menimbulkan gejala neurologik? Karena salah satu fungsi dari vitamin B12 adalah untuk meningkatkan fungsi dari saraf. Jadi ketika kurang kadar B12 di dalam tubuh, maka bisa saja menyebabkan gangguan neurologik. Kemudian apa yang khas juga gejalanya pada B12 yaitu bukan gejala sih, lebih ke kebiasaan. Jadi biasanya pada soal itu disebutkan bahwa pasien kurang makan sayur. Nah, itu juga bisa mengindikasikan ke B12, tapi perlu juga kita lihat lagi gejala-gejala yang mendukung. Utamanya ini sih yang neurologik. Sama kalau etiologinya itu biasanya kalau disebutkan dia telah melakukan gastrektomi, nah itu juga khas pada defisiensi B12. Untuk hasil labnya itu MCHC dan MCV-nya di atas normal, kemudian B12 serumnya itu kurang dari 100, dan adanya gambaran eritrosit poikilositosis atau makrofalosit, jadi dia gambaran apa lagi namanya, intinya itu dia besar. Kemudian ada terapinya dengan pemberian injeksi intramuskular vitamin B12. Selanjutnya adalah anemia megaloblastik atau defisiensi asam folat B9. Untuk etiologinya itu karena intak atau konsumsi dari vitamin B12 yang kurang, kemudian absorpsi terganggu, dan kebutuhan asam folat dalam tubuh itu melebihi intak. Jadi outputnya lebih besar daripada intaknya. Adapun gejalanya itu berupa gejala anemia pada umumnya, kemudian ada stomatitis, diare, dan juga neural tube defect. Nah, kalau ini sebenarnya neural tube defect adalah gangguan dalam pembentukan pembungkus dari saraf, dan biasanya ini dialami sama janin pada ibu hamil. Kemudian hasil laboratoriumnya itu adalah MCHC, MCH, dan MCV-nya lebih dari normal, kemudian asam folat serumnya itu kurang dari 4 mg per mililiter. Terapinya adalah pemberian asam folat 5 mg per hari. Oke. Jadi anemia pada ibu hamil. Anemia pada ibu hamil itu suatu kondisi di mana terjadinya gejala anemia dengan kadar hemoglobin di bawah 10 mg per desiliter. Ada juga yang bilang di bawah 11. Jadi tergantung sumber yang teman-teman dapatkan.
Adapun penyebabnya itu karena input gizi tidak seimbang dengan output, kemudian meningkatnya kebutuhan zat gizi pada ibu hamil, gejalanya itu pansitopenia, bisa anemia, kemudian grasitopenia dan trombositopenia tergantung jenis anemianya apa. Karena untuk anemia pada ibu hamil itu ada 3, anemia defisiensi besi, kemudian anemia hipoplastik, ini mirip-mirip juga sama aplastik, tapi kalau hipoplastik itu lebih ringan gejalanya daripada yang aplastik. Kemudian anemia hemolitik dan anemia makrositik. Nah, anemia makrositik ini tadi yang sama dengan anemia megaloblas. Jadi ada 2 toh tadi yang kalau makrositik ada B9 sama B12. Adapun hasil laboratoriumnya itu MCV, MCH sama MCH-nya ukurannya bervariasi dan untuk terapinya itu tergantung jenis anemianya apa. Sama saya tambahkan juga bahwa anemia defisiensi itu salah satu petunjuknya biasa di soal-soal ujian. Kalau misal dia bilang dia seorang vegetarian, otomatis atau kemungkinan jawabannya itu adalah anemia defisiensi besi, karena kan kurang konsumsi dari daging, di mana dalam daging, utamanya itu daging merah, banyak mengandung besi atau Fe. Kemudian polisitemia vera. Polisitemia vera itu untuk penyebabnya sendiri dia belum diketahui secara pasti atau idiopatik. Gejala dan tandanya berupa sakit kepala, ada pruritus, epistaxis, kemudian splenomegaly dan gatore, dan biasanya dialami pada usia 2. Hasil laboratoriumnya itu hematokritnya meningkat 60%, erytrositnya meningkat drastis, di mana morfologi sel darah merah itu normal, leukositnya agak meningkat, dan terjadi peningkatan trombosit. Untuk terapinya yaitu berupa phlebotomi, karena kita mau diambil darahnya, karena kita mau kurangkan sedikit kadar eritrosit, kemudian hidrea. ABK, mohon maaf. Ya, kenapa dek? Suara tak, wah sudah bagus nih Kak. Tadi agak berdengung, tapi sekarang sudah bagus sekali. Oke, makasih Irham. Jadi selanjutnya itu hidrea. Hidrea itu untuk menangani trombositosisnya toh, untuk menurunkan kadar trombositnya, sama antihistamin untuk antipruritus. Oke, jadi kita lanjut ke question. Ada yang mau volunteer lagi? Nomor 1 dan nomor 2. Ada yang mau coba jawab atau baca saja soalnya? Saya tunjuk kepada di Azahra. Tapi Kak, jadi anak perempuan berusia 14 tahun masuk ke IGD dengan perdarahan gusi. Dari anamnesis didapatkan haid yang sudah berlangsung selama 5 hari dan menggumpal. Pemeriksaan fisik ada pucat, hepar, dan lien tidak teraba. Hasil pemeriksaan laboratorium HB 6,6 gram per desiliter, jumlah leukosit 2200 per milimeter H3 dan trombosit 36.000 per milimeter pangkat 3. Apakah diagnosis yang paling mungkin? Kalau dari Azahra, kira-kira apa jawabannya ini? Mungkin Eka, anemia pasca perdarahan. Karena? Kenapa dijawab Oke, skip Pak Adi. Nanti dibahas ya. Kemudian untuk nomor 2, ada yang mau volunteer lagi untuk baca soalnya? Cobaan di Ulia. Tapi iya Kak,
Seorang anak perempuan berusia 4 tahun datang ke poliklinik diantar oleh ibunya dengan keluhan pucat, diperhatikan sejak 1 minggu. Saat ini pasien mengalami buang air besar lebih dari 3 kali sehari sejak 2 hari lalu. Pada pemeriksaan fisik ditemukan ada pucat, tidak ada manifestasi perdarahan, dan organomegali. Hasil pemeriksaan laboratorium didapatkan darah rutin Hb 7,5 gram per desiliter, kemudian NCV-nya 68 fl, MCH 23 Pg, MCHC 25%, kemudian leukositnya 6.500 mm pangkat 3, kemudian trombositnya 245.000, kemudian retikulositnya 0,3% dan ferritinnya 10 mikrogram per desiliter. Apakah diagnosis yang paling mungkin? Tapi Kak, kemungkinan anemia aplastik. Tapi Kak, mohon maaf kalau salah. Oke, terima kasih Lia. Jadi langsung nih kita bahas. Tapi Kak, termit Kak. Oke, sorry, maaf. Jadi kalau misalnya nomor 1 itu jawabannya adalah anemia aplastik. Karena kita perhatikan juga hasil pemeriksaan laboratoriumnya. Makanya tadi yang pemeriksaan laboratorium itu nilai normalnya teman-teman memang harus hafal. Jadi kita lihat dia keluhannya perdarahan gusi. Kemudian dari anamnesis didapatkan haid yang sudah berlangsung selama 5 hari dan menggumpal. Nah ini kan haid 5 hari itu masih normal, karena biasanya kalau haid 3-7 hari toh normalnya. Kemudian pada pemeriksaan fisik ada pucat, hepar, dan yang tidak teraba. Pada pemeriksaan laboratorium itu hemoglobinnya dia turun. Leukositnya juga turun sekali juga ini leukositnya. Kemudian trombositnya juga turun sekali, karena kan tadi trombosit normalnya 150.000 sampai 450.000. Jadi kemungkinan dia itu anemia aplastik. Jadi dari segi eritrosit, leukosit, trombositnya itu semua turun atau dia mengalami pansitopeni. Kemudian untuk nomor 2, keluhan pucat sudah 1 minggu, ada gangguan buang air besar, kemudian tidak ada perdarahan dan organomegali. Kita lihat hasil pemeriksaan laboratoriumnya, MCV-nya itu dia di bawah normal, MCH-nya juga di bawah normal, MCHC-nya juga di bawah normal. Kemudian untuk yang lain juga, kalau trombositnya juga normal, trombositnya normal. Kemudian untuk leukositnya normal, retikulositnya itu sedikit menurun, sedangkan ferritinnya itu menurun. Jadi yang paling mungkin adalah anemia defisiensi besi. Nah, untuk identifikasinya sebenarnya lihat saja MCV, MCH, sama MCHC-nya. Kan ini MCV, MCH, sama MCHC-nya dia turun. Jadi kemungkinan adalah mikrositik hipokrom. Mikrositik hipokrom yang ada di apa lagi namanya di option itu kan ada talasemia, kemudian anemia penyakit kronik dan anemia defisiensi besi. Tapi untuk talasemia kita eliminasi nih karena ferritin kadar Fe-nya itu turun, sedangkan talasemia itu normal. Kemudian kita lihat kalau anemia penyakit kronik. Anemia penyakit kronik pasti disertai dengan penyakit lain. Jadi kemungkinan bukan deh. Jadi makanya jawabannya anemia defisiensi besi. Selanjutnya ada yang mau volunteer lagi untuk menjawab atau baca saya soalnya.
Siapa-siapa saja yang mau baca soal. Tapi Kak, saya Kak. Ya, silakan. Baik, seorang wanita hamil berusia 33 tahun datang dengan keluhan pusing, lemah, letih, dan penglihatan berkunang-kunang. Jika ada riwayat pendarahan, pada pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 100/80, nadi 110 kali per menit, dan pernapasan 26 kali per menit. Pada pemeriksaan lab didapatkan HB6, BBC 8000, PLT 170.000, MCV 70 FL, MCH 18. Tata laksana pada pasien ini adalah tapi Kak, mohon maaf Kak, kalau nggak salah itu pemberian suplemen besi TBK. Oke, terima kasih. Selanjutnya nomor 4, ada yang mau baca? Tapi Kak, saya Kak, mohon maaf Om, Kak. Ya, silakan. Nomor 4, anak laki-laki berusia 5 tahun diantar oleh ibunya ke puskesmas mengalami epistaksis berulang rata-rata 3 kali seminggu dan keadaan ini sudah berlangsung selama 3 tahun. Dari pemeriksaan fisik didapatkan tanda-tanda vital dalam batas normal. Anak nampak pucat, ada stomatitis angularis dan kolonikia. Hasil pemeriksaan laboratorium HB-nya 6, jumlah leukositnya 5.500 dan trombositnya 170.000. Bagaimana hasil morfologi atau indeks eritrositnya? Kira-kira apa jawaban tak kalau misalnya nomor 4? Tapi Kak, D Kak. Oke, terima kasih. Jadi langsung nih kita bahas. Oke, jadi betul semua tadi yang dijawab sama teman-teman. Jadi untuk nomor 3 itu memang dia pemberian suplemen besi. Kenapa? Karena dari diagnosisnya itu dia merupakan anemia defisiensi besi. Bisa dilihat dari MCV sama MCH-nya itu di bawah normal, toh. Jadi dia uh, mikrositik hipokrom. Kalau misalnya yang D sama yang E kan dia untuk yang makrositik, untuk B12 sama B9. Kalau eritropoietin tadi itu untuk yang penyakit kronis, dan kalau yang A itu sebenarnya general. Jadi untuk yang lebih spesifik itu lebih ke B. Kemudian untuk nomor 4, dia ada epistaksis berulang selama 3 kali. Kemudian ada tanda-tanda stomatis angularis dan koilonychia. Nah, ini sebenarnya yang khas sekali pada anemia defisiensi besi. Makanya untuk hasil morfologi atau indeks dari eritrositnya itu MCV-nya menurun dan MCH-nya menurun. Karena dia mikrositik hipokrom. Oke, ada lagi yang mau volunteer nomor 5 dan nomor 6. Kayaknya ini nomor terakhir deh. Slide terakhir di penyakit eritrosit. Kalau misalnya mau silakan saja open mic dan langsung baca soalnya. Oke ya Kak. Nomor 5, anemia yang paling sering terjadi pada ibu hamil yaitu, tapi saya bingung antara megaloblastik sama defisiensi besi Kak. Tapi antara itu. Oke. Kalau nomor 6 ada yang mau? Tapi Kak, Iya, silakan. Langsung nih baca deh.
Seorang anak laki-laki berusia 4 tahun datang ke poliklinik diantar oleh ibunya dengan keluhan pucat diperhatikan sejak 1 minggu. Saat ini tampak lemas, malas bermain. Pada pemeriksaan fisik ditemukan ada pucat, ada icterus, tidak ada manifestasi perdarahan. Hepar terabah 2 cm bawah arcus costa. Lien terabah Skufner 2. Hasil pemeriksaan laboratorium didapatkan darah rutin Hb 6,3 gram per dl, MCV 68 fl, leukosit 6.500 per mm3 pangkat 3, trombosit 245.000 per mm pangkat 3, dan retikulosit 3,5%. Ferritin 1.200 UG per dl. Apakah diagnosis yang paling mungkin? TB Kak, kalau nggak salah thalassemia Kak. Oke, terima kasih. Langsung ini dibahas juga. Jadi untuk yang nomor 5 itu kan tadi ada beberapa macam anemia pada ibu hamil. Bisa anemia defisiensi besi, anemia hipoplastik, bisa juga yang megaloblastik atau makrositik. Tapi yang paling sering didapat kasusnya adalah anemia defisiensi besi. Karena kalau misalnya anemia defisiensi besi, kandungan besi sendiri kan memang sudah ada di dalam tubuh manusia. Ada namanya besi yang secara esensial. Nah, kalau misalnya pada ibu hamil, otomatis intak harus makin bertambah, harus meningkat, karena kan sudah ada janin juga yang harus diberikan suplemen besi. Makanya biasanya sering sekali itu terjadi anemia defisiensi besi pada ibu hamil. Kemudian untuk yang nomor 6 itu dia kenapa jawabannya thalassemia, karena khas sekali juga ada splenomegali. Jadi Lien terabah Schaffner 2, dan juga kita lihat bahwa MCV-nya itu dia di bawah normal, MCH-nya juga di bawah normal. Kalau misalnya defisiensi besi itu tidak ada pembesaran organ, tidak ada organomegali. Kalau penyakit kronik yaitu tadi pasti didahului dengan penyakit lain. Kalau anemia defisiensi asam folat dia masuk ke mikrositik, jadi tidak masuk ke dalam mikro. Jadi jawabannya adalah thalassemia. Oke, jadi selanjutnya lagi untuk penyakit leukosit. Untuk penyakit leukosit, yang pertama adalah leukemia akut. Jadi leukemia akut itu leukemia dengan perjalanan klinis yang cepat, akut, dan suatu keganasan yang terjadi pada sel progenitor sumsum tulang. Adapun klasifikasi dari leukemia akut itu ada 2, yaitu akut lymphoblastic leukemia atau ALL dan akut myeloid leukemia atau AML. Untuk penyebabnya sendiri, karena ada abnormalitas pada kromosom 5 dan 7, sedangkan tanda dan gejalanya 80% itu ALL terjadi pada anak-anak. Nah, ini teman-teman tandai saja dari singkatannya ALL. Kalau saya biasanya tandainya itu anak laki-laki, jadi itu sering terjadi pada anak-anak. Kemudian dewasa muda, AML, biasanya terjadi pada akut myeloid leukemia. Kemudian ada tanda anemia, neutropenia, dan juga trombositopenia. Untuk keluhan khas atau keluhan khusus itu ada hipertrofi gingiva atau pembesaran pada gusi yang khas pada AML. Kemudian ada hepatosplenomegali, pembesaran kelenjar limfa, nyeri tulang dan sendi. Untuk terapinya, pemberian antibiotik spektrum luas, jadi tergantung ETI atau penyebabnya apa. Kemudian leukoparesis, ini fungsinya untuk menurunkan kadar leukositnya. Kemudian transfusi trombosit konsentrat atau TC, karena kan tadi dia ada keluhan trombositopeni.
Kemudian untuk hasil laboratoriumnya itu didapatkan sitopenia, kemudian sel blastnya meningkat lebih dari 20%, khususnya pada blast yang meningkat. Kemudian ada hiperurisemia, kemudian ada hipokalemia, dan ada morfologi khas dari sel. Misal pada AML itu aurat sel, jadi seperti ini gambaran selnya. Kemudian pada ALL itu akan didapatkan bubble-like di sel. Jadi dia seperti bubble, gelembung-gelembung. Kemudian untuk leukemia kronik itu dia perjalanan klinisnya lambat, toh dari namanya saja kronik, dan suatu keganasan yang terjadi pada sel progenitor RST selanya di sini, sumsum tulang. Untuk klasifikasinya itu ada dua, ada chronic lymphocytic leukemia atau CLL, kemudian yang kedua adalah chronic myelocytic leukemia atau CML. Adapun penyebabnya adalah kromosom Philadelphia. Jadi kromosom Philadelphia-nya itu dia terlalu banyak, toh berproliferasi terlalu banyak. Kromosom Philadelphia itu kromosom 922. Kemudian tanda dan gejalanya itu ada pembesaran spleen, tapi ini kadang, kemudian hepatomegali, kadang adanya hepatomegali, kemudian cenderung terjadi pada orang tua, ada dyspnea, pletore, dan malaise atau kelelahan. Nah, untuk hasil labnya sendiri itu Hb-nya rendah, normal, bisa juga tinggi, eritrositnya sama, bisa rendah, bisa normal, bisa tinggi. Kemudian kadar leukositnya itu pasti sangat tinggi kalau leukemia. Kemudian trombositnya bisa normal, bisa tinggi, dan adanya gambaran smooth cell atau basket cell seperti ini yang ditunjuk tanda panah biru. Untuk terapinya dilakukan kemoterapi dan transplantasi sumsum tulang atau bone marrow. Selanjutnya adalah myelofibrosis. Myelofibrosis yaitu tumbuhnya jaringan parut pada sumsum tulang. Penyebabnya bisa karena usia, bisa karena adanya mutasi genetik, bisa karena ada pengaruh dari radiasi. Tanda dan gejalanya itu pada usia-usia tua, di atas 50 tahun, mengalami anemia, neutropenia, sehingga dia mudah infeksi karena leukositnya kurang. Kemudian trombositopenia, menurun ke trombositnya, dan ada hepatosplenomegali. Adapun hasil laboratorium yang mungkin akan didapatkan yaitu eritrositnya menurun, trombositnya menurun, peningkatan leukosit biasanya itu lebih dari 11.000 sampai 50.000. Lalu ada poikilositosis dengan gambaran sel teardrop, lalu ditemukan adanya serat retikulin yang bertransformasi menjadi serat kolagen. Untuk terapinya, karena dia ada anemia, juga penting untuk diberikan transfusi, kemudian splenektomi, dan transplantasi sumsum tulang. Oke, selanjutnya kita ke questions. Ada yang mau volunteer lagi untuk baca dan coba-coba jawab? Terserah saja siapa, karena kalau aku tunjuk takutnya tidak ada. Saya, Kak. Ya, silakan. Seorang wanita umur 54 tahun, MRS dengan keluhan perut besar dan keras. Penderita juga merasa kalau makan cepat kenyang, lemah, pucat, dan sering demam. Keluhan yang ada timbul perlahan sejak 6 bulan sebelum MRS. Hasil laboratorium leukositnya 122.000 per milimeter, trombositnya 410.000 per milimeter, dan hematokritnya 35%. Diagnosis kerja dan banding pasien ini adalah kemungkinan myelofibrosis karena terdapat gejala sering demam, sedangkan salah satu gejala myelofibrosis mudah terkena infeksi karena mengalami neutropenia (TBK).
Oke, terima kasih Ulia. Kalau nomor 2 ada yang mau jawab, teman-teman? Oke, jadi kalau tidak ada saya yang baca. Jadi salah satu kriteria diagnostik AML adalah, ya langsung dibahas. Jadi untuk nomor 1, itu jawabannya adalah CML. Kenapa CML? Yang pertama kita lihat usianya. Biasanya pada usia-usia tua. Ini kan sudah 54 tahun. Kemudian sering demam, memang cocok juga yang dibilang Ulia. Kalau misalnya pada myelofibrosis itu dia mudah infeksi karena ada neutropenia. Tapi di CML juga bisa terkena infeksi. Karena sebenarnya leukosit yang leukosit yang meningkat pada kasus-kasus leukemia itu dia leukosit yang belum matang. Kemudian kita lihat juga waktunya, timbul perlahan sejak 6 bulan sebelum masuk rumah sakit. Dia sifatnya kronik karena sudah 6 bulan. Jadi jawabannya ini sebenarnya lebih ke CML. Kemudian untuk yang nomor kedua adalah salah satu kriteria dari AML. Kalau kriteria dari AML, dia adalah sel myeloblasnya lebih dari 20%. Karena kita bisa juga lihat dari namanya acute myeloid leukemia. Jadi myeloblasnya yang meningkat lebih dari 20%. Tadi juga sudah dibahas sebelumnya. Oke, nomor 3 langsung Midi karena agak malam juga dan masih ada satu materi. Jadi untuk myelofibroblast, bagian dari penyakit mieloprolitif yang ditandai dengan adanya peningkatan dari fibroblast, jaringan ikat. Makanya untuk definisi sendiri, dia dominan jaringan ikat pada sumsum tulang. Tunggu sebentar, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Jadi yang selanjutnya adalah tentang penyakit trombosit dan gangguan pembekuan. Oke, untuk gangguan trombosit dan gangguan pembekuan, yang pertama itu adalah trombositosis esensial atau TE dan trombositosis reaktif atau TR. Nah, untuk TE sendiri atau trombosis esensial itu penyebabnya idiopatik atau bisa saja karena proliferasi berlebihan dari megakariosit. Kemudian adapun tanda dan gejalanya biasanya pada usia-usia tua di atas 50 tahun dan adanya trombosis, kemudian keluhan nyeri dan eritema atau kemerahan pada kulit. Kemudian untuk hasil laboratoriumnya itu terjadi trombositosis yang sangat tinggi, yaitu lebih dari 2 juta. Kemudian untuk trombosis reaktif, dia itu biasanya ada pemicu, jadi bisa saja karena pengaruh dari penyakit-penyakit yang lain. Kurang lebih sama dengan trombosis esensial. Untuk tanda dan gejalanya itu ada gejala trombosis, nyeri dan eritema, dan trombositosis, lebih dari 1 juta. Kemudian untuk terapinya adalah hidrea 0,5 sampai 2 gram per hari sama anagrelid 2 sampai 4 mg per hari, di mana tujuannya ini kedua obat adalah untuk menurunkan kadar trombositnya. Selanjutnya adalah disseminate intravascular coagulation atau DIC. Dia adalah pembekuan intravaskular secara menyeluruh. Kemudian patofisiologinya itu karena
aktivasi dari sistem koagulopati. Jadi sistem pembekuan darahnya itu dia aktif. Kemudian adanya defek dari fibrinolisis, jadi tidak ada gangguan pada pemecahan fibrinnya. Kemudian untuk tanda dan gejala bisa trombosis, adanya hemoragik, PTA, PTT, dan PTT-nya memanjang, begitu pula dengan thrombin time-nya memanjang. Kemudian untuk terapinya itu bisa transfusi frozen plasma, dan juga bisa dengan cryoprecipitat. Selanjutnya itu idiopathic thrombocytopenic purpura atau ITP. Dia ada akut dan kronik. Untuk yang akut, karena adanya destruksi atau kerusakan trombosit, tanda dan gejalanya pada usia 2-8 tahun, dan ada tanda-tanda perdarahan berupa peteki, kemudian hematuria, melena, dan uji turniketnya positif. Dan biasanya didahului dengan penyakit-penyakit infeksi virus, misal ISPA, hepatitis, MAMS, dan lain-lain. Untuk hasil laboratoriumnya itu dia mengalami trombositopenia, kurang dari 150.000. Kemudian untuk yang kronik, definisinya sama tadi dengan yang akut, tanda dan gejalanya biasanya trombositopenianya itu terjadi lebih dari 6 bulan, jadi lebih lama keluhannya pada usia 10 tahun, dan juga terjadi trombositopenia kurang dari 100.000. Untuk terapi ITP-nya itu pemberian prednison ini sebenarnya lebih ke antiinflamasinya, kemudian bisa juga dirujuk setelah pemberian prednison. Pada kasus kegawat daruratan, maka bisa dengan adanya trombosit kurang dari 20.000 dan disertai dengan gangguan hemodinamik, bisa dengan pemberian transfusi darah dan juga prednison. Selanjutnya itu adalah hemofilia. Dia ada gangguan pembekuan pada faktor intrinsik. Hemofilia A itu dia faktor 8, sedangkan hemofilia B itu dia defisiensi faktor 9. Untuk penyebabnya yang hemofilia primer idiopatik, sedangkan yang sekunder itu bisa karena obat-obatan, zat kimia, radiasi, ataupun infeksi. Gejalanya pada kadar faktor 8 yang kurang dari 1%, ini yang agak berat, itu akan menimbulkan perdarahan spontan, kemudian hematrosis, dan hematom berulang, serta hematuria. Kemudian kadar Fe-nya faktor 8-nya yang 1-5% itu pada perdarahan setelah trauma ringan, kemudian kadar faktor 8 yang 6-25% itu perdarahan setelah trauma berat. Untuk diagnosisnya, jadi kita tanyakan biasa pada pasien apakah dia ada riwayat perdarahan berulang, kemudian apakah ada di keluarganya, riwayat keluarganya mengalami hal yang sama. Kemudian untuk hasil lab-nya itu trombositnya normal, APTT-nya memanjang, sedangkan PT-nya normal. Untuk terapi, jadi dilakukan pemberian faktor 8 dengan pemberian transfusi darah cryoprecipitat, bisa juga dengan kuat ini lebih ke anti hematuria, obat anti. Selanjutnya adalah hemorrhagic disease of the newborn atau HDN, di mana dia penyakit perdarahan pada bayi baru lahir karena ada defisiensi faktor 2, 7, 9, dan 10, di mana penyebabnya karena kurang sintesis dari vitamin K. Kan vitamin K ini juga yang berperan dalam proses pembekuan darah. Kemudian penurunan vitamin K dalam plasenta. Untuk gejalanya sendiri, perdarahan pada bayi kurang dari 12 minggu, perdarahan di berbagai tempat melena, dan juga berupa perdarahan otak. Kemudian hasil laboratoriumnya itu PT-APTT-nya memanjang, trombositnya normal, sedangkan untuk terapinya, karena dia defisiensi dari vitamin K, maka kita berikan terapi vitamin K 102 mg per setiap kali pemberian. Oke, kita lanjut nih ke question lagi. Ada yang mau menjawab lagi, guys? Untuk nomor 1. Langsung saja open mic. Nah, kalau misalnya mau menjawab. Tapi Kak izin menjawab, Kak. Iya, Dek, silakan.
Anak laki-laki berusia 3 tahun, 6 bulan di antara ibunya masuk ke IGD rumah sakit dengan keluhan bengkak pada lutut sebelah kiri yang dialami 3 hari yang lalu. Keluhan ini sering berulang di tempat yang sama. Paman dari ibunya juga mengalami penyakit yang sama. Pada pemeriksaan fisik, tanda vital dalam batas normal dan terdapat perdarahan gusi yang merembes. Apa diagnosis yang paling mungkin? Tabe Kak, hemofilia Kak. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau untuk nomor 2? Oke, saya tunjuk Midi, Salsabila Reski. Tapi Kak, seorang anak perempuan berumur 5 tahun dibawa ke puskesmas karena sejak kemarin timbul bintik-bintik merah di lengan, tungkai, dan badan, serta keluar darah dari anusnya. Penderita tidak demam. 6 hari sebelumnya, anak tersebut baru sembuh dari batuk pilek. Komponen sel darah manakah yang menyebabkan keluhan di atas, tapi Kak? Ya, kira-kira apa, Dek, jawabannya? Kalau misalnya timbul bintik-bintik di lengannya. Oke, langsung pada kita bahas, Dik. Jadi untuk yang nomor 1, itu sudah benar nih hemofilia. Karena sebenarnya sama tadi yang soal sebelumnya, cuma beda pertanyaan saja. Karena dia ini ada informasi bahwa perdarahannya itu sering berulang, kemudian ada riwayat keluarganya yang mengalami penyakit yang sama. Makanya dia lebih spesifik ke hemofilia. Kemudian untuk yang kedua, dikatakan kalau umurnya masih 5 tahun. Kemudian ada bintik-bintik merah dan ada bintik-bintik merah di lengan, tungkai, dan badan. Nah, kalau misalnya ada tanda-tanda seperti ini, bintik-bintik merah, berarti kemungkinan ada gangguan pada proses pembekuan darah. Toh, ada perdarahan, ada tanda-tanda perdarahan. Jadi, kemungkinan komponen sel yang mengalami gangguan itu adalah trombosit. Oke, kita lanjut. Ada lagi yang mau bantu untuk baca soalnya? Oke, kayaknya mengantuk semua nih deh. Oke, langsung Pak Adik, saya bahas saja di nomor 3. Jadi, untuk yang nomor 3 itu, dia bilang ada keluhan memar-memar di tangan dan di tungkai. Kemudian, ada riwayat demam 10 hari yang lalu, dan trombositnya itu menurun. Trombositopenia. Dia mengalami trombositopenia. Nah, kenapa di sini jawabannya adalah ITP akut? Yang pertama kita lihat dulu waktu timbulnya gejala, yaitu masih 3 hari yang lalu. Jadi dia sifatnya masih akut. Kemudian untuk riwayat demamnya, ada dia riwayat infeksi. Nah, itu kan juga khas pada ITP, biasanya didahului dengan penyakit-penyakit infeksi virus. Selanjutnya dia penurunan kadar trombositnya. Kalau misalnya yang D itu kan leukemia, ada peningkatan kadar leukosit. Sedangkan leukositnya di sini dia normal, 6.000. Jadi makanya kenapa lebih ke ITP akut. Kemudian yang nomor 4, seorang bayi perempuan umur 1 bulan. Umur 1 bulan ada perdarahan yang merembes dari bekas tindik telinga. Kemungkinan untuk penyakitnya ini adalah ke HDN atau hemorrhagic disease of newborn. Jadi ada defisiensi dari vitamin K, sehingga pada saat ditindik telinganya, itu cepat sekali merembes
darahnya, terjadi perdarahan karena itu tadi kurang vitamin K-nya yang berperan dalam proses pembekuan darah, makanya perlu diberikan terapi injeksi vitamin K. Oke, untuk nomor 5 dan nomor 6, kita juga langsung dibahas. Jadi untuk nomor 5 dan nomor 6 ini sama tadi sama soal sebelumnya, toh dia hemofilia, dan untuk interpretasi hasil laboratoriumnya itu APTT-nya saja yang memanjang, jadi prothrombin time sama thrombin time-nya itu dia semua normal. Ini juga sifatnya sebenarnya hafalan kalau untuk hasil-hasil laboratorium. Kemudian untuk yang nomor 6, pernyataan yang benar mengenai disseminated intravascular coagulation. Jadi dia merupakan sindrom yang ditandai dengan adanya trombosis dan perdarahan secara bersamaan. Karena tadi kalau DIC itu kan dia ada aktivasi dari sistem koagulopati. Jadi ada perdarahan intravaskuler yang terjadi secara menyeluruh. Makanya kenapa jawabannya itu lebih ke D. Baik, alhamdulillah teman-teman, untuk materi pada malam hari ini tentang sistem hematologi cukup sekian untuk yang saya bawakan. Mohon maaf misalnya kalau kurang maksimal, karena memang sekedar informasi kalau malam ini memang lagi kurang fit. Jadi mungkin itu saja. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, saya kembalikan dulu kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak atas materi yang diberikan, sangat luar biasa. Dan untuk teman-teman mungkin yang ingin bertanya atau ada yang mau didiskusikan, kita akan buka sesi pertanyaan dan diskusi. Jadi saya persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung open mic atau present. Tapi Kak izin bertanya Kak. Ya, silakan Dek. Tapi Kak, saya tanyakan itu, mungkin Kakak bisa dikasih tahu yang generalnya saja, yang paling kayak sering keluar itu apa Kak gambarannya? Jadi kalau soal hema, itu sebenarnya yang inti-inti sebenarnya yang kubawakan, yang biasanya keluar, dan itu pun soal-soal yang ku kasih muncul di sini itu soal-soal dari tahun lalu, Ci. Jadi kemungkinan itu juga yang naik tipe-tipe soalnya. Yang paling penting itu teman-teman juga harus hafal sebenarnya khas-khas dari penyakitnya. Karena kalau kita lihat dari segi kayak turun trombositnya atau leukositnya yang turun, itu kan banyak penyakit di hema yang seperti itu gejalanya. Jadi ketahui khas-khas dari gejala yang tadi, yang misalnya apa tadi itu yang khas juga kayak hemofilia, ada riwayat dari keluarganya, kayak begitu-begitunya intinya yang sudah kujelaskan tadi, yang khas-khasnya itu yang perlu teman-teman ingat sama hasil laboratorium. Karena kalau hasil laboratorium kan sifatnya dia memang bukan lagi analisis, tapi memang teoritis. Jadi harus hafal itu supaya bisa identifikasi, oh dia MCH-nya normal, MCH-nya turun, trombositnya turun, leukositnya turun, seperti itu. Selain yang ku kasih masuk sebenarnya di sini tipe-tipe soal yang biasanya juga itu ini sih yang kayak informasi tentang radiologinya, yang kayak tadi tuh di apa sih thalassemia yang hairbrush appearance itu juga sering sekali naik. Jadi kalau misalnya untuk tipe-tipe soal ya seperti ini sih tipe-tipe soalnya, hasil labnya, kemudian disuruh untuk mendiagnosis, sama hasil ini gambaran radiologinya juga kadang-kadang ada. Oke,
Mungkin itu aja deh kalau dari saya. Iya Kak, terima kasih banyak Kak. Baik, terima kasih. Bagaimana Kurat? Apakah sudah tidak ada yang ingin ditanyakan? Ilham sudah tidak ada. Terima kasih banyak Kak. Baik, untuk teman-teman yang lain mungkin ada yang tanya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada kakak pemateri atau mau didiskusikan. Iya, baik. Kalau memang mungkin tenteran-tenteran berikutnya bisa lebih aktif lagi, dan kemudian saya sampaikan terima kasih banyak kepada kakak pemateri yang telah meluangkan waktunya pada malam ini meskipun dalam keadaan kurang fit, namun tetap membawakan materi yang sangat luar biasa dan secara luar biasa pula. Kemudian selanjutnya kita beralih ke sesi penyerahan sertifikat. Kak, ini sertifikat dari kami sebagai tanda penghargaan atas materi yang kakak sudah bawakan. Tapi Kak, mungkin kepada Kakanda Arif mungkin bisa didokumentasi. Iva mungkin bisa senyum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selanjutnya mungkin bisa berhenti dulu share screen, Pak. Bisa berhenti share screen dulu. Ya. Tapi ya Kak. Baik, teman-teman yang lain mungkin bisa on cam sebagai dokumentasi. Ya, ayo teman-teman yang lain mungkin bisa on cam dulu sebagai dokumentasi. Dulu guys, di sebelah Kak. Satu, dua, tiga, take your smart. Enggak dulu, kasih tanda. Ya, 1, 2, 1, 2, 3. Ya, gaya lain. 1, 2, 1, 2, 3. Oke guys, thank you. Terima kasih teman-teman yang sudah sempat hadir pada malam hari ini. Kak, terima kasih banyak juga Kak. Kak, terima kasih banyak Kak. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih Kak. Kak, terima kasih banyak Kak.